bands. Pada tahap akhir lansia, pertumbuhan psikologi spiritual cenderung memasuki fase kebijakan batin, integrasi makna kehidupan, dan penerimaan diri. Berdasarkan teori perkembangan religius yang dikemukakan oleh Fowler, fase lansia biasanya berada pada tahap kepercayaan konjuktif, bahkan dapat melangkah menuju kepercayaan universal, di mana individu mulai melihat kehidupan dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk kebaikan semua makhluk. Hal ini terlihat dari seorang kakek berusia 67 tahun yang mulai aktif merawat tanaman, menjaga kebersihan area, dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Sebelumnya, ia tidak menganggap hal itu penting, tetapi setelah mengikuti pembelajaran tentang manusia sebagai khalifah di bumi, ia mulai memandang alam sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pada tahap ini, lansia biasanya lebih banyak melakukan refleksi, mengevaluasi kehidupan, dan menilai perbuatan mereka. Konsep generavitas muncul dalam bentuk keinginan untuk meninggalkan warisan moral bagi anak dan cucu. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu manifesting amal jariah yang terus mengalir. Mereka ingin diingat sebagai sosok yang menjaga bumi, bukan merusak bumi. Seperti Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 mengenai peran manusia sebagai khalifah dan menjaga bumi menjadi pedoman yang lebih dipahami. Pemahaman spiritual ini membuat tindakan ekologis menjadi lebih konsisten karena didasarkan pada kesadaran transdental, bukan sekedar kewajiban sosial. Dengan demikian, perkembangan psikologi agama pada lansia berkontribusi besar dalam membentuk kesadaran ekologis yang memiliki makna, didorong oleh keinginan untuk meninggalkan jejak kebaikan, memperbaiki kesalahan di masa lalu, dan mendekatkan diri kepada Tuhan di penghujung kehidupan. Perkembangan usia tua menurut Erik Erikson. Menurut Erikson, usia tua merupakan fase terakhir dalam perkembangan psikososial, yaitu integritas versus keputusan, di mana pada fase ini, seluruh individu mulai merefleksikan seluruh perjalanan hidupnya, mengingat pengalaman-pengalaman di masa lalu, dan menilai apakah hidup yang dijalaninya penuh arti. Yang berhasil mencapai integritas egonya, ia akan mengakui hidupnya dengan penuh syukur dan ketenangan. Mereka mampu menerima baik pencapaian ataupun kegagalan sebagai sebagian dari hidupnya. Individu dalam keadaan ini cenderung bersikap bijak, tenang, dan berharap meninggalkan warisan yang baik bagi generasi selanjutnya, baik dalam bentuk nilai-nilai moral, teladan, atau perbuatan yang baik. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan iman menurut James Fowler, khususnya pada tahap lansia atau dewasa akhir. Menurut Fowler ini, pada usia dewasa akhir, seseorang umumnya memasuki fase kepercayaan konjuktif. Kepercayaan konjuktif itu apa sih? Jadi, kepercayaan konjuktif itu di mana iman tidak lagi dipahami hanya sebatas ritual, aturan, atau kewajiban formal, tetapi sudah dimaknai secara lebih dalam dan reflektif. Jadi, individu itu mulai menyadari bahwa hidup itu penuh dengan keterbatasan dan misteri. Namun, keterbatasan itu justru diterima dengan sikap yang lebih tenang, bijaksana, dan penuh makna. Iman menjadi sarana untuk memahami kehidupan secara lebih utuh, bukan sekedar mencari benar atau salah. Pada tahap ini juga itu muncul kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan. Menjaga alam tidak lagi dilakukan karena perintah semata, tetapi karena kesadaran spiritual yang tulus. Alam dipandang sebagai amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, tindakan seperti menjaga alam, merawat tanaman, atau mengurangi sampah, tidak membuang sampah sembarangan, itu dilakukan sebagai bentuk ibadah yang nyata.
bukan hanya untuk diri dia sendiri, tetapi sebagai warisan moral yang ingin ditinggalkan bagi anak dan cucu. Hal ini menunjukkan bahwa pada fase kepercayaan konduktif ini, iman seseorang telah matang, berorientasi pada kebaikan jangka panjang, dan memahami dampak positif bagi sesama dan lingkungan di sekitar mereka. Sekian, terima kasih.